Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Dengan suara yang nyaring, shalom. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh memperingati di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi dia pergi menyediakan tempat yang terbaik bagi Bapak Ibu dan juga saya. Amin. Amin. Mari kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita tundukkan kepala, boleh lihat kiri kananmu Bapak Ibu. Boleh berkati dulu kiri kananmu, katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Amin, Yesus, amin Tuhan. Tuhan yang naik ke sorga, menyediakan Yesus, tempat Tuhan. bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Amin, amin. Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri pujian kami, penyembahan kami. Ya Yesus. Biar siang hari ini Engkau diberkati di tempat ini Amin, Tuhan. amin Tuhan. Terima kasih, layakan kami Bapa. Ya, Di dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Kita semua yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Boleh sama-sama kita berkata, amin. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Mari berdiri bersama kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sambil angkat tanganmu Bapak Ibu. Tiada satu pun yang luput dari kadar kasih, oh yang punya baik bersama pujian, obat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit adalah Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku berhujan menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan sembut agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan sambil berangkat tanganmu sama Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Oh yang mulia, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lembut, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lembut, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, kuasa-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Yes, Kami mau lebih lagi bersorak demi nama-Mu. Setiap kita yang siap bersorak bagi Allah, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bersorak buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Kita katakan pujian ini dengan penuh iman. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh yang membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari semua angkat tangan, katakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari lebih keras lagi katakan pujian ini. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir. Kuasa yang mengalir, amin, melawan setiap hati kami. Katakan dengan iman, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, amin, kebesaran-Mu dinyatakan.
hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, jadikan pujian sedara dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Lain katakan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian sedara dengan surga. Amin. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Amin. Semesta bersuka sama dengan surga. Haleluya. Tuhan hadir bagi kita di tempat ini. Amin. Dia sudah menyelamatkan hidup kita dan bangkit memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, oh, Tuhan yang memberi kemenangan, hey, bersama kita. Haleluya. Di dalam kita. Amin. Katakan lebih keras lagi. Masuk. Ya Tuhan. Amin. Dan pengharapan para papa. Haleluya. Para papa. Mari katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Muliakan namanya. Amin. Dia berperang ganti kita. Mari semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, keselamatan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, galakan baru, bangkit dan hidup. Hey! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Amin. Ya perlindungan dan pengharapan. Lebih keras saya katakan, Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Haleluya. Bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan, ya perlindungan dan pengharapan. Lagi katakan, ya perlindungan dan pengharapan para papa. Para papa. Sekali lagi katakan, para papa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Sampai silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan. Semua berkat-berkat Tuhan yang masih boleh kami terima dan masih boleh kami nikmati Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya semuanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Amin, Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Engkau menguduskan persembahan kami Tuhan Yesus. Agar persembahan kami ini Tuhan boleh dipakai untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan Yesus di tempat ini akan semakin diberkati. Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil saudara menabur bagi pekerjaan Tuhan, kita akan menyaksikan Battle News. Shalom Jemaat Tuhan, selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga.
Dan untuk informasi ibadah hari Minggu 21 Mei 2023, ibadah akan dilaksanakan sebanyak 4 kali dan akan dilayani oleh Pendeta Alyudin dari Nangro Aceh Darussalam. Untuk ibadah doa malam tanggal 18 Mei 2023 ditiadakan. Dan doa puasa tetap dilaksanakan pada hari Jumat 19 Mei 2023 pukul 12 siang bertempat di ruang Serbaguna. Demikianlah informasi ibadah hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu yang seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada sada yang seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, siapkan hatimu.
Kita akan memuji dan menyembah Tuhan yang telah naik ke surga. Kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari dengan imanmu katakan bagi Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja. Oh Engkaulah Raja kami Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, Yesus kami puja, kami puja Engkau Tuhan Yesus, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari dengan iman kita serukan bagi Tuhan Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji Tuhan penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puji Engkau Tuhan yang telah naik ke surga. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji Tuhan. Biarlah penuhi tahta kemuliaan-Mu Yesus, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan iman kami mau katakan bagi-Mu Yesus, oh haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji Yesus. Oh biarlah pujian kami penuhi tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Jesus Tuhan. Oh, mari angkat hatimu bagi Yesus. Mari angkat suaramu bagi Yesus. Kami puji, kami tinggikan namamu. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami muliakan namamu. Sebab Engkau yang layak, Kau layak terima pujian. Mari curahkan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Mari curahkan urapan-Mu. Yesus, Yesus. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Raja di atas segala raja, yang disanjung, yang dimuliakan Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu. Yesus, hanya nama Yesus Tuhan. Hanya nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang hebat. Hanya nama Yesus, Jesus. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Kurya batak kalabasik, ya batak kalabasik. Kurya batak kalabasik, ya batak kalabasik. Engkau gunung batu hidup kami Tuhan. Engkau kota benteng hidup kami Yesus. Selamanya Tuhan. Engkau bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau bagian yang terbaik Tuhan. Haleluya Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Siapa yang memasik, siapa Bapa pelalu. Kurya Bapa kelamasik, siapa Bapa kelamasik. Oh Jesus, Jesus. Raja di atas segala raja. Oh, ajaib jalan-jalan-Mu Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya. Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Jesus. Oh, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau mati, Engkau bangkit, tapi Engkau naik ke surga Tuhan Yesus. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Tetapi dengan iman kami percaya Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang terbaik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Amin, amin. Oh haleluya. Sebab itu selamanya kami hanya mau tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam.
iman katakan, Yesus Tuhan. Oh, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Amin, Yesus Tuhan. Dan Engkau telah naik ke surga Tuhan Yesus. Berikan Roh Kudus. Mari yang percaya katakan bagi Yesus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami Yesus, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang. Oh, mari penuhi setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Dimuliakan Engkau Tuhan yang telah naik ke surga. Mari jemaat bangkit berdiri dengan iman katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari sekali lagi serukan bagi Yesus, kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan, terima kasih dalam peringatan kenaikan-Mu ke surga. Kami sungguh bersyukur kami boleh berada di rumah Tuhan. Itulah sebabnya kami rindu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Oh, haleluya Yesus. Kami membuka hati kami. Kami siap untuk mendengar dan menerima Ya firman-Mu. Yesus, haleluya. Biarlah Roh Kudus yang Kau sudah meteraikan dalam hidup kami bekerja, menolong kami untuk kami Amin, bisa amin, memahami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi Amin, kami amin, semua. Yesus. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, itu disampaikan Tuhan Yesus menjelang dia ditangkap di Taman Getsemani. Tidak berapa lama setelah itu, itulah sebabnya dia kembali menyampaikan pesan Tuhan kepada murid-muridnya untuk menguatkan mereka bahwa sekalipun mereka akan melihat nantinya sebuah kenyataan bahwa Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, tetapi dia akan bangkit kembali. Dia akan naik ke surga, bahkan dia akan datang kembali. Itu adalah pernyataan yang akan dia genapi. Tetapi saudara-saudara, memang murid-murid Tuhan biasanya mendengarkan firman Tuhan, kalau sekarang istilah tidak ngeh. Ya saudara-saudara, kita tidak tahu juga, seringkali juga kita sebagai manusia sudah berapa kali firman Tuhan disampaikan tetapi belum paham. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan harus diulang-ulang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada saat ini mengingatkan kita bahwa pribadi Yesus itu tidak bisa disamakan dengan tokoh-tokoh agama yang ada di dunia ini. Tokoh-tokoh yang dikultuskan, yang disanjung, yang dimuliakan dan dipercayai bahwa tokoh tersebut bisa menyelamatkan manusia. Tidak sama, saudara. Bahkan Yesus pun tidak bisa disamakan juga dengan nabi-nabi yang ada dan rasul yang ditulis dalam Alkitab. Walaupun ada dua tokoh di Alkitab yang menyampaikan bahwa dua orang ini, Henok dan juga Elia, itu diangkat ke sorga. Tapi tidak seperti Yesus. Saudara-saudara, mengapa demikian? Oleh karena tokoh-tokoh yang luar biasa yang mungkin disanjung oleh manusia sampai saat ini, ya, dan tokoh-tokoh yang lain, semua mereka mati dan tidak ada yang bangkit sampai saat ini. Mati habis perkara. Saudara-saudara, mereka itu habis ceritanya. Mereka tidak mampu untuk membuat sejarah baru dalam kehidupan mereka ke depan. Siapa saudara? Coba saudara sampaikan. Siapa tokoh yang dimuliakan di dunia ini? Kemudian dia masih setelah mati dia bisa membuat sejarah baru dalam hidupnya. Tidak ada saudara. Hanya Yesus yang membuat sejarah setelah kematiannya. Hanya Yesus satu-satunya yang membuat sejarah setelah dia mati. Karena ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia masih bisa bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia masih mengajar, dia masih mengadakan mujizat. Ketika murid-muridnya yang kelihatannya sudah putus asa, mereka menangkap ikan, mereka kembali sebagai nelayan. Kemudian tiba-tiba ada suara orang yang berseru di pinggir pantai, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka ikut saja. Kemudian mereka menarik jala mereka, ada 153 ekor ikan besar-besar dan jala mereka tidak koyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus masih membuat mujizat. Itulah sebabnya mereka kagum, berarti ini adalah Yesus yang benar-benar sudah bangkit. Yesus masih berdialog juga secara pribadi dengan Petrus. Yesus masih membuktikan dirinya atas keraguan murid yang bernama Thomas karena dia ragu apakah Yesus itu sudah bangkit. Walaupun sudah diberitahu oleh teman-temannya. Tetapi dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku di telapak tangannya, di tangannya. Dan juga mencucukkan jariku di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dan Yesus datang membuktikan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang paling spektakuler, Yesus membuktikan kata-katanya. Dia naik ke surga, disaksikan oleh kurang lebih 500 orang. Itu tertulis di dalam Alkitab. Saudara-saudara, Yesus membuktikan
bahwa dia bukan manusia biasa. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus membuktikan bahwa dia itu bukan manusia biasa. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itulah sebabnya karena dia bukan dari dunia, maka dia harus kembali ke tempatnya yang semula, itulah sorga. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita baca tadi. Aku akan mendahului kamu, artinya aku akan pergi kepada Bapakku dan menyediakan tempat bagimu, dan setelah itu aku akan kembali menjemput kamu. Sebab di mana aku berada, kamu pun akan berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus satu-satunya pembuat sejarah setelah kematiannya. Karena itu saudara, ada 3 hal penting yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua sehubungan dengan kenaikannya ke sorga. Hal yang pertama adalah bahwa rencana Allah bagi manusia itu sempurna. Rencana Allah bagi manusia itu tidak pernah gagal. Dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua, firman Allah berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudara, sekalipun pada waktu Allah menciptakan manusia pertama, kemudian mereka jatuh di dalam dosa, bukan? Tetapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah berkata, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya bahwa nanti keturunan dari Hawa itu akan meremukkan kepala iblis yang adalah sumber dari dosa. Keturunan Hawa akan menghancurkan kepala iblis, yaitu dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berarti mengacu pada kedatangan Sang Juru Selamat. Bahwa Allah ketika manusia jatuh di dalam dosa, tidak tinggal diam, dia bekerja terus sesuai dengan rencananya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Allah memilih satu kepala keluarga namanya Abraham. Abraham disuruh keluar dari tempat tinggalnya, di sanak saudaranya, di tempat kelahirannya, disuruh keluar. Karena melalui Abraham ini, maka keturunan Abraham, Allah akan membentuk satu umat, namanya umat pilihan. Umat pilihan itu adalah bangsa Israel. Karena melalui bangsa Israel akan lahir seorang juru selamat. Dari keturunan Yakub, kemudian sampai seterusnya Daud. Daud kemudian sampailah pada Yusuf. Yusuf adalah keturunan dari Daud, suku Yehuda. Saudara, tetapi Maria juga itu adalah termasuk dalam umat Israel. Nah, saudara-saudara, dari kedua orang ini maka lahirlah Sang Juru Selamat. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Allah mengeluarkan Abraham dari negerinya, maka di dalam Kejadian 12 ayat 3 kalimat yang terakhir itu kata-kata Allah demikian. Dan olehmu, oleh Abraham, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan. Saudara-saudara, bukan berbicara ini berkat jasmani, tetapi berkat keselamatan. Karena itu saudara-saudara, ketika Yesus lahir, maka para malaikat bersuka cita, menampakkan diri kepada para gembala. Dan apa yang disampaikan oleh para malaikat itu? Injil Lukas 2 ayat yang ke-10. Malaikat itu berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Kedatangan Yesus bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk seluruh bangsa, untuk seluruh kaum. Saudara-saudara, itulah berita keselamatan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah membuktikan sampai kenaikannya bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya dan apa juga yang disampaikan oleh Yesus ketika dia lahir di dunia, maka dia sudah menyampaikan itu bahwa dia akan mati memang. Dia akan dibunuh, dia akan disalibkan, itu sudah disampaikan kepada murid-muridnya dalam pengajaran-pengajarannya. Tetapi dia akan bangkit dan dia akan naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Tetapi sekali lagi saudara, memang murid-muridnya banyak diajar, tetapi saya katakan tadi tidak ngeh, ya, tidak menangkap itu. Itulah sebabnya Yesus juga harus mengulang-ulang kembali. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang Yesus mau sampaikan, yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, bahwa rencana Allah bagi manusia tidak pernah gagal. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, rencana Allah untuk bisa memulihkan manusia, rencana Allah untuk menghancurkan pekerjaan iblis, ya, itu tidak pernah gagal sampai Yesus harus mati. Kematiannya itu menghancurkan kuasa dosa. Maut sudah dikalahkan. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Orang tidak percaya Yesus, dia pasti binasa. Itulah sebabnya saudara-saudara kita bersyukur pada hari ini. Kita berterima kasih bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Karena iman kita, karena kepercayaan kita, kita boleh terima anugerah keselamatan. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan hal yang kedua saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberi tanggung jawab kepada orang-orang pilihannya yang telah beriman kepada Yesus. Saya mau katakan sekali lagi hal yang kedua yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dengan kenaikan Yesus ke surga, dia memberi tanggung jawab kepada orang-orang pilihannya yang telah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu Yesus mau terangkat ke surga, ada pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, pesan itu yang biasa kita sebut amanat agung Yesus. Biasanya seseorang kalau dia mau meninggalkan keluarganya, ada pesan yang penting. Ya, saudara-saudara, mungkin opak kita atau orang tua kita pasti ada pesan penting. Dan itu harus dipegang baik-baik. Sama seperti Yesus ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya. Ada pesan penting, itulah amanat agung. Di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa saudara? Hal yang kedua, Yesus memberikan tanggung jawab kepada orang-orang pilihannya yang sudah beriman kepada Yesus. Dan ini bukan hanya disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya juga memberitahu kepada orang-orang lain. Dan memang itu harus disampaikan, itulah sebabnya Rasul Petrus menyampaikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan ayat yang ke-11, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang kamu telah beroleh belas kasihan.
Saudara-saudara, surat ini disampaikan kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus tentunya, yang tersebar di Asia Kecil. Kalau sekarang itu Asia Kecil itu wilayah Turki, saudara ya. Jadi pesan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen, ya supaya mereka menyadari mereka itu adalah orang pilihan Tuhan. Mereka itu adalah imamat yang rajani, adalah orang-orang atau imam-imam yang melayani raja di atas segala raja. Mereka itu adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dulu mereka tidak dikasihani, tetapi oleh karena pengorbanan Kristus, iman mereka kepadanya, maka mereka menjadi umat yang dikasihani. Dulu mereka hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang mereka hidup di dalam terang. Sebab itu beritakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Inilah tanggung jawab yang harusnya kita tangkap. Jangan kita puas dengan keberadaan kita sebagai orang Kristen. Oh, saya dari lahir sudah Kristen. Saya sudah melayani. Saya sudah majelis. Saya sudah setia kepada Tuhan, selalu ke gereja. Saya sudah memberikan persepuluhan, sudah berkorban. Itu memang adalah sebuah kewajiban kita untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada kita, mungkin saja ada orang yang merasa demikian, mungkin karena keadaannya, ya, karena mungkin dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia merasa dirinya bodoh. Ya mungkin dia merasa dia tidak pede, saya ini siapa? Saya ini hanya ibu rumah tangga, saya sudah tua, saya sudah begini, saya tidak seperti orang lain, saya tidak punya talenta dan lain sebagainya. Mungkin juga ada orang yang berkata sedemikian. Apa yang harus saya lakukan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar? Apa yang dapat saya lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, dia harus melayani Tuhan. Saya pernah menyampaikan pada hari Natal, saya mengambil kata-kata Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Karena itulah Tuhan Yesus mau juga kita sebagai orang yang sudah diberikan anugerah kepada Tuhan. Oleh karena iman kita, kita pun harus melayani. Saudara-saudara, apapun keadaan saudara, bagaimanapun saudara, dimanapun saudara berada, saudara dan saya diberikan tanggung jawab untuk melayani. Saudara-saudara, melayani tidak harus ini di belakang mimbar ini seperti saya ini. Melayani itu bukan nanti kalau kita bisa khotbah. Melayani bukan nanti kita sekolah Alkitab dulu. Sekalipun itu baik. Kalau kita bisa melayani berarti Tuhan kasih talenta kita yang lebih lagi. Untuk kita lipat gandakan. Kalau kita bisa sekolah teologi itu berarti bahwa kita diberikan talenta yang untuk kita lipat gandakan. Bukan hanya sekedar kita jadi ahli teologi atau sarjana teologi, sudah S2, S3 dan sebagainya. Saudara, melayani bukan nanti kita harus jadi majelis. Kita harus jadi diaken atau jadi gembala-gembala fokus, jadi ketua-ketua komisi. Tidak harus juga seperti itu. Tetapi ketika kita diberikan tanggung jawab, mari lakukan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Jangan hanya sekedar menyandang. Misalnya kita menyandang seorang pejabat gereja. Kita menyandang sebagai ketua ini dan ketua itu. Tetapi kita tidak melakukan tanggung jawab itu. Karena satu saat tanggung jawab kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau saudara belajar tentang talenta, di situ jelas Tuhan Yesus mengajar bahwa apapun yang diberikan kepada kita, kita harus kembangkan itu. Nah saudara-saudara, jadi saya katakan tidak haruslah kita berkhotbah atau kita menyanyi, ya kita jadi WL, pemain musik dan lain sebagainya. Kita semua punya talenta siapapun dia. Saudara-saudara, yang jelas kita bisa melayani Tuhan.
Minggu lalu juga disampaikan ketika kita berada di gereja, kita memuji, menyembah Tuhan, itu sebuah pelayanan kita, saudara. Itu sebuah pelayanan kita kepada Tuhan. Karena pelayanan yang kita naikkan kepada Tuhan itu berarti sebuah ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga hamba Tuhan yang berkata, mari kita memberkati Tuhan. Pertama saya agak, loh kenapa kita memberkati Tuhan? Bukankah Tuhan yang harusnya memberkati kita? Saudara-saudara, rupanya pengertian memberkati, kalau lihat dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, itu berarti mengucapkan hal-hal yang baik, yaitu pujian kepada Tuhan. Ucapan-ucapan syukur kepada Tuhan sebagai sebuah pengakuan dan juga sebagai penghormatan kita kepada Allah. Saudara, kita bisa melayani Tuhan ketika kita berada di dalam gereja. Sebab itu saudara-saudara, kita mempersiapkan diri ketika kita ada di dalam gereja. Itu adalah saat yang terpenting di mana kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan benar. Dengan rasa takut akan Tuhan, dengan penghormatan, dengan kagum kepada Tuhan, dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun kita berada kita bisa melayani Tuhan. Kita di mobil juga kita bisa melayani Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin juga kita berada di kantor, bahkan dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa bersaksi, menyampaikan apa-apa yang Tuhan sudah buat kepada saya. Saudara tidak usah menggunakan kata-kata yang tinggi puitis, ya, supaya orang terkesan hebat. Tidak perlu itu, saudara. Kita bicara-bicara biasa saja. Kita berkata, aduh puji Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, kesehatan. Saya sakit yang lalu tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah berikan kekuatan, kesehatan. Kita sudah melayani Tuhan. Tidak perlu dengan ayat-ayat Alkitab, saudara. Itu sudah melayani Tuhan. Kita juga bisa melayani Tuhan ketika kita di rumah. Kita mengambil satu waktu atau saat teduh kita, kemudian kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Tetapi tadi saya sudah katakan ada banyak orang yang mungkin akan berkata, kalau begitu tidak usah ke gereja lah. Kita kan bisa melayani di rumah. Nah saudara-saudara, pada saat pandemi ini biasanya orang-orang Kristen itu dan semua itu ya kira-kira bukan cuma di Palu tetapi mungkin di seluruh dunia ya. Merasakan bahwa kan kita bisa ibadah di rumah ya. Itulah sebabnya ada seorang hamba Tuhan berkata, kalau kita ibadah online, kita beribadah atau nonton ibadah? Sudah jawab sendiri. Karena kita juga pernah begitu ya. Kita sebenarnya bukan beribadah, kita lagi nonton ibadah. Kalau beribadah disuruh berdiri, kita berdiri. Ya, suruh kita angkat tangan, kita angkat. Kalau di rumah kan boleh sambil tidur-tiduran, boleh ada di kamar mandi, ada di WC. Ya, saudara. Tanpa mau menghakimi, mari kita renungkan. Apakah beribadah seperti ini? Kita betul-betul melayani Tuhan atau melayani diri kita sendiri? Karena Tuhan yang paling tahu. Tuhan tidak melihat apa yang di luar. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh melayani? Apakah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, hati kita terangkat kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya harus menyampaikan ini kepada jemaat Tuhan. Agar supaya kita semua menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup kita selama Tuhan berikan kesempatan untuk kita hidup. Maka hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tanggung jawab saya. Sebagai seorang gembala yang harus menyampaikan ini. Saudara-saudara, saudara pun punya tugas untuk melayani di rumah saudara. Mungkin ada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari bersaksi, tidak usah muluk-muluk.
Mungkin ada anak kita, ada orang tua, ya, ada suami atau istri yang belum kenal Tuhan. Mari kita melayani mereka. Tetapi saya mau sampaikan, melayani tidak cukup dengan kata-kata. Tetapi harus diikuti dengan perbuatan. Kata-kata kita seindah apapun, khotbah kita seindah apapun, orang kagum pada khotbah kita. Tetapi kalau perbuatan kita, apa yang kita tampilkan dalam hidup kita sehari-hari tidak memuliakan Tuhan, apakah itu sebuah pelayanan? Kalau ada orang yang melihat kita kemudian mereka lemah, ada orang yang melihat kita kemudian mereka kecewa dengan Tuhan. Saudara-saudara, buah kehidupan yang kita tampilkan bukan sekedar kata-kata, tetapi sikap hidup kita, perbuatan kita. Saudara, banyak hamba Tuhan yang mengatakan bahwa buah kehidupan yang kita tampilkan, yang dapat dilihat dari luar, itu adalah khotbah yang terbaik. Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, biarlah hidup kita memuliakan Bapa di sorga. Dengan Bapa, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kita. Dan tidak ada yang mustahil. Dengan hanya orang melihat kehidupan kita, orang tertarik untuk mungkin bertanya kepada kita tentang Yesus. Orang tertarik untuk bisa datang ke gereja. Saudara, saya banyak lihat di YouTube ya, kesaksian-kesaksian. Melihat kehidupan hamba Tuhan yang baik. Maka orang-orang yang tidak percaya Tuhan bisa datang ke gereja ketika mereka mengalami masalah. Coba itu si keluarga ini, si bapak itu, si ibu ini, kok dia baik ya, orang Kristen dia. Kemudian ketika ada masalah mereka coba berusaha berdoa kepada Yesus yang katanya adalah Tuhan mereka. Disitulah Allah bekerja. Banyak cara yang kita bisa lakukan dan akan banyak cara juga yang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk bisa menyelamatkan orang lain melalui kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bukan sekedar kata-kata yang indah, tetapi yang paling penting adalah sikap hidup kita, perbuatan kita, apakah kita memuliakan Tuhan. Karena itu Roma 12 ayat 1, saudara-saudara, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, ibadah yang sejati adalah hidup yang berkenan kepada Allah dalam segala situasi dan dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Bukan hanya di gereja, saudara. Kalau kita melihat orang di gereja semuanya manis-manis ya, baik-baik. Wah, semuanya memuliakan Tuhan. Tunggu, lihat kalau keluar. Kalau sudah bersosialisasi dengan sesamanya itu bisa terlihat, saudara ya. Itulah sebabnya saudara-saudara, ibadahmu yang sejati adalah kalau kita berkenan di hadapan Tuhan dalam segala keadaan. Ya, dimanapun kita berada. Saudara, ada satu video saya dapat dari YouTube, saudara. Seorang kakek sudah tua, dia itu berjual buku ya di trotoar. Kemudian dia sudah tidak punya istri karena istrinya meninggal. Anaknya 3 orang, tetapi anaknya itu sudah melupakan dia. Tetapi syukur saudara-saudara, ini bapak rupanya dia adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia selalu ingat akan firman Tuhan. Dan ketika ada seorang artis yang tertarik lihat ini bapak sudah tua jualan buku. Dia datang, artis itu namanya Baim Wong.
saudara. Dia Muslim, dia datang suami istri. Video ini hanya pendek saja ya saudara, kalau saudara bisa lihat, ya, saudara cari saja di YouTube ya. Dia boleh menjadi berkat ya, ada kata-kata firman yang keluar dari mulutnya. Demikianlah, coba saudara lihat, hanya sepintas saja. Kalau kita berkata gini, bagaimana engkau mau mengasihi Allahmu kalau engkau tidak bisa mengasihi sesamamu? Ibu Wong terpukau ya saudara. Menyintai semuanya itu, menyintai istri kita, menyintai anak-anak kita, tapi membelakangkan Tuhan yang membedakan kita. Itu nol. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keadaan yang model seperti itu saudara, dia selalu bisa menyampaikan kata-kata firman. Dia berkata, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, kemudian kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, nol dia bilang ya, itu tidak betul. Ya, tapi kemudian yang menarik, kalau kita lebih mengasihi istri kita, suami, anak-anak, tetapi kita membelakangi Tuhan, nol juga. Ya saudara-saudara, karena kenapa? Karena ada banyak orang yang terikat ya dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala akal budimu, kekuatanmu. Itu adalah hukum terutama dan pertama, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita harus mengasihi. Tetapi jangan dijadikan sekalipun itu istri, sekalipun suami, anak, tetapi itu menjadi berhala sehingga kita tidak bisa lagi pergi beribadah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak lagi peduli dengan Tuhan. Dia katakan kita membelakangi Tuhan. Itu juga tidak berarti saudara. Jangan ada berhala, banyak berhala. Berhala bukan cuma nanti patung-patung disembah, bukan itu saudara. Berhala zaman sekarang bisa dalam bentuk manusia, dalam bentuk uang, dalam bentuk hobi, ya, dalam bentuk pekerjaan, itu berhala. Kita boleh berusaha, silahkan, kita memang harus bekerja. Kita harus mengasihi suami, istri, anak, orang tua. Tetapi ingat, Tuhan di atas segala-galanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa Yesus harus berkata bahwa beritakan perbuatan-perbuatanku yang besar? Karena Yesus, Tuhan, telah melakukan segala sesuatu dengan serius untuk menyelamatkan semua manusia termasuk saudara dan saya. Dia rela meninggalkan kemuliaannya untuk mati dengan cara seperti itu. Karena dia serius mengasihi saudara dan saya. Mengasihi manusia yang berdosa. Itulah sebabnya ketika kita menerima anugerah itu, Tuhan Yesus juga minta supaya kita serius dengan dia. Bukan main-main saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang ketiga yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita, bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Kita sudah baca tadi bukan, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara, kemudian itu diulang kembali. Ya, ketika Yesus naik ke sorga, tiba-tiba ada malaikat yang datang. Kemudian mengingatkan kembali kepada murid-muridnya. Malaikat itu berkata, Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Percaya atau tidak, Yesus akan datang kembali. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang tertulis dalam Alkitab, semua pasti akan digenapi. Caranya dia datang seperti yang dia naik. Dia akan datang dalam awan-awan kemuliaannya. Saudara-saudara, kalau kita masih sempat hidup ya,
Ya saya sih mau supaya cepat-cepat datang, jadi kita masih hidup ya. Orang yang masih hidup ketika Yesus datang, maka dia akan diubahkan. Itu tertulis di dalam firman Tuhan, tapi saya tidak perlu baca ya saudara. Itu ada di Tesalonika. Akan diubahkan dengan sekejap dan kemudian akan terangkat menyongsong Yesus yang datang. Dan orang-orang yang sudah mati sebelum kedatangan Yesus ya, yang mati dalam Tuhan, yang setia sampai mati, mereka yang akan terlebih dahulu dibangkitkan. Orang yang setengah-setengah, orang yang tidak percaya ya tidak dibangkitkan dulu saudara-saudara ya. Jadi orang yang setia sampai mati, mereka yang akan bangkit kembali. Kubur-kubur akan terbuka dan kemudian bersama-sama dengan kita yang masih hidup naik menyongsong Mesias Yesus yang datang, saudara, dan akan ada pesta yang luar biasa di angkasa. Saudara-saudara, ini akan terjadi. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Yang pasti dia akan datang kembali. Saudara-saudara, ada banyak orang yang menafsir-nafsir kapan ya Yesus datang. Tapi kita harus pegang saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Matius tadi ya 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa di sorga. Saudara, dalam keadaan Yesus masih di dunia waktu itu, dia katakan anak pun tidak. Dia pun tidak tahu, manusianya dia. Tetapi hanya Bapa Allah yang tahu. Keilahiannya tahu, tetapi kemanusiaannya tidak tahu. Ayat 44, Yesus berkata demikian. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara, kedatangan Yesus pada kali yang kedua tidak ada yang pernah menduga. Kita pegang saja firman Tuhan. Tidak ada yang pernah menduga bahwa satu saat Yesus pasti akan datang kembali. Kita tidak tahu, mungkin malam ini, mungkin besok, mungkin 5 tahun akan datang, mungkin 10 tahun, mungkin 50 tahun akan datang, mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun. Kita tidak tahu. Tetapi saudara, Alkitab sudah menuliskan ada tanda-tanda zaman. Kalau tanda-tanda zaman itu kita melihat semakin meningkat. Segala apa yang ditulis, kelaparan, perang, dan kemudian gempa bumi, dan banyak orang yang akan murtad. Saudara, itu sudah menandakan bahwa kedatangan Yesus sudah dekat. Entah kapan. Tidak usah kita kira-kira, tafsir-tafsir, hitung-hitung. Karena ada banyak juga orang-orang ya, orang-orang para teolog mungkin ya. Atau orang-orang yang mau cari tahu saudara-saudara ya. Oh kok mengira-ngira. Saudara-saudara, hal yang penting yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Iman percaya kita kepada Tuhan dan iman kita kepada firman-Nya jangan tergantung pada kejadian-kejadian yang aneh. Atau ajaran-ajaran yang diajarkan yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Kita pegang saja apa yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab ini adalah suara Tuhan. Kita tidak perlu lagi cari tambahan-tambahan suara. Saudara-saudara, Galatia 1 ayat 8 itu dikatakan bahwa tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara-saudara, sekalipun ada malaikat menyampaikan tetapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya tolak, berarti itu iblis. Dia bukan malaikat Tuhan. Dia adalah orang yang mau menyesatkan. Saudara-saudara, saya teringat pada tahun 2013, waktu itu saya lupa apakah sudah ada WA atau tidak, tetapi saya terima SMS dari seorang pendeta yang menyampaikan kepada saya bahwa kita sudah harus siap ini. Tuhan Yesus sudah mau datang. Karena di Inggris ada seorang anak yang lahir dioperasi dan ketika dokter mengeluarkan anak tersebut,
anak itu melipat tangan. Kemudian setelah tangannya dibuka, tertulis, Jesus is coming back. Yesus akan datang kembali. Jadi dia SMS sama saya untuk memberitahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya saudara-saudara ya, saya mengatakan mau ada kayak tanda itu atau tidak, saya yakin 1000%, 1.000.000% lagi bahwa memang Yesus akan datang kembali. Tidak perlu ada tanda apapun. Mau ada tanda apa kek, tanda itu, tetapi saya tidak perlu tanda itu, tapi saya yakin bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Dan saya tidak tahu kapan, sebentar, besok dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen yang selalu nanti percaya kalau ada tanda. Mau melakukan sesuatu tunggu dulu tanda dari Tuhan. Padahal apa yang dia lakukan itu sebenarnya berkenan kepada Tuhan, hal yang baik. Mau tunggu tanda dari Tuhan. Kalau tidak ada tanda dia tidak lakukan. Saudara-saudara, ini gambaran orang Kristen sebenarnya yang rapuh. Karena dia selalu mau perlu tanda ajaib. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saudara-saudara saya masih di Manado. Saudara ya, saya masih di Manado itu ya. Saya masih sekolah, masih SMA malah. Saya sudah banyak mendengar ada sekte-sekte. Sekte-sekte yang katanya pemimpin mereka itu ada bisikan bahwa bersiap-siaplah naik ke bukit. Karena Tuhan Yesus akan datang, sudah mau datang, song-songlah dia. Jadi sekte itu mengajak dia punya jemaat naik ke bukit pakai baju jubah putih. Ini betul saudara ini ya. Pakai baju putih di atas sebuah bukit. Mereka jual dulu harta-harta mereka karena tidak ada gunanya, Yesus sudah mau datang. Mereka angkat tangan berdoa menyongsong Yesus katanya mau datang. Akhirnya pemimpinnya ditangkap saudara. Dan ada lagi, karena ada suara Tuhan ya, bahwa cepat songsong dia. Dia ada sudah sementara ada di angkasa. Mari kita songsong supaya kita lebih dulu sampai. Semua pada bunuh diri massal. Saudara-saudara, karena katanya ada bisikan suara Tuhan. Saya mau katakan demikian. Kalau saya ada bisikan seperti itu dan mengatakan, Ibu, aku akan datang besok, persiapkan jemaatmu. Saya bukan senang, saya malah takut. Jangan-jangan saya mengalami gangguan. Jangan-jangan saya mengalami gangguan kejiwaan. Sebab salah satu tanda orang yang ada gangguan itu suka dengar bisikan. Saya tidak mengatakan bahwa ada bisikan, ada suara Tuhan. Itu saya katakan itu sesat, tidak. Tetapi kalau itu dijadikan patokan saudara, beginilah jadinya. Bahwa ketika ada bisikan, maka itu suara Tuhan. Suara Tuhan itu dari dalam hati. Suara Tuhan tidak pernah salah. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan kita menunggu ada kejadian aneh. Jika kita misalnya kita membutuhkan sesuatu, kita mengambil tindakan sesuatu, kita harus pergi ke hamba Tuhan atau orang-orang yang kita sangat percayai. Ibu, tolong ibu berdoa, ibu lihat apa? Karena saya pernah ikut persekutuan seperti itu saudara. Saksikan apa yang kau lihat. Apa saya bilang, saya tidak pernah lihat apa-apa. Ada yang lihat ular, ada yang lihat, saya takut kalau lihat ular. Saudara-saudara, ada banyak hal yang aneh-aneh. Di firman Tuhan tidak ada yang seperti begitu. Mari saudara-saudara, saya mau mengajar kepada jemaat Tuhan supaya kita percaya dan berpegang pada firman Tuhan ini. Sebab apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tidak pernah salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kita harus bersiap-siap berjaga. Karena kedatangan Tuhan Yesus datang ketika kita tidak pernah menduga. Saudara, itulah sebabnya hal yang pertama. Dalam kesempatan ini Tuhan Yesus
Firman Tuhan datang kepada kita bahwa rencana Tuhan itu selalu sempurna. Apapun masalah kita, rencana Tuhan itu selalu baik atas hidup kita. Sepanjang kita beriman kepada Dia. Rencana Tuhan tidak pernah gagal kalau Dia merencanakan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Rencana Tuhan itu selalu baik atas hidup saudara dan juga hidup saya. Dan hal yang kedua, mari kita memberi atau kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan jadi orang-orang pilihan yang pasif. Jangan kita jadi orang-orang Kristen yang bersikap masa bodoh. Saudara-saudara, mari kita serius dengan Tuhan. Karena memang Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dia menghendaki supaya orang-orang pilihannya serius dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati. Maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, kesetiaan bukan hanya berhenti di tengah jalan, tapi kesetiaan sampai kita menutup mata. Itulah dinyatakan orang yang setia. Hal yang ketiga, saudara, Yesus pasti datang kembali menjemput orang-orang pilihannya. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita semua, khusus kalau ada orang-orang muda di sini, jangan menggadaikan imanmu. Jangan menggadaikan imanmu kepada dunia. Sehingga engkau melepaskan kasih karunia Allah yang sudah engkau miliki. Hanya karena hal-hal yang bersifat jasmani. Saudara-saudara, kita hidup di dunia ini sangat terbatas. Ada saatnya kita tinggalkan dunia ini. Peganglah apa yang ada padamu. Beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan engkau gadaikan imanmu dan kemudian kasih karunia itu terlepas dari kita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Karena apa yang kita tabur di dunia, satu saat kita akan tuai nanti. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Engkau sudah berikan bagi kami, yang Engkau sudah meteraikan ketika kami percaya kepada Engkau. Ya Yesus. Biarlah Roh Kudus akan terus memimpin kami, mengingatkan kami. Agar kami bisa bertahan dalam segala situasi. Ya, Kami Tuhan. tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Dan kami akan berjalan seturut dengan apa yang menjadi Ya, rencana Tuhan atas hidup kami. Amin. Sampai Engkau memanggil kami pulang. Atau sampai Engkau datang kembali. Ya, Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Amin, amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau sangat mengasihi kami. Sehingga Engkau harus menyampaikan firman-Mu bagi kami saat ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Apapun masalah yang sedang mereka hadapi, Tuhan Engkau tolong, Tuhan memberkati Amin. mereka. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sekali Saudara. lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ujilah aku Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari dengan iman katakan bagi Yesus. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana
memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Tuhan. Kau layak disembah. Haleluya. Kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara, melindungi, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.